Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, kali ini saya masih mereaksi sebuah tantangan dari Ibu Sofiatul Al-Hayat yang menantang Ustadz Tasik Ngaji dengan Ustadz Abdul Somad Batubara, dan juga kalau bisa Don Ditan juga katanya diboyong ke Amerika untuk berdebat tatap muka. Wah, saudara yang terkasih, ini sebuah tantangan yang sangat menarik ya, kepada Babang Ustadz Tasik Ngaji. Kapan lagi kesempatan ini saya kasih semangat nih. Ayo dong Babang Ustadz, ayo terima tantangannya. Apalagi enak loh debat di Amerika. Ongkos ke Amerika itu nggak murah loh, itu puluhan juta, nggak tahu saya 20 atau 30 juta ya sekali berangkat. PP udah bisa 50 sampai 60 juta lebih kan saudara. Kapan lagi Babang Tasik Ngaji? Ayo, mumpung ada kesempatan tawaran sponsor dari Al Hayat. Kalau saya sih senang sekali saya sahabat ya. Di Amerika loh, kapan lagi ke Amerika loh. Wih, mantap ya. Nah, saya kasih semangat nih. Saya kasih semangat buat Babang Tasik Ngaji supaya berangkat ke Amerika. Udah dikasih tawaran tuh, urus visa. Nah, saya yakin kalau Babang Tasik Ngaji email Ibu Sofiatul, saya nggak ada uang nih untuk urus visa atau paspor, saya yakin akan dibantu. Ayo dong berangkat. Ini mantap. Apalagi di Amerika kan, pasti aman. Anda bertanya kepada Kristen, mau Anda mengolok-olok, mau Anda mengejek-ejek rasul orang Kristen di sana, tidak akan ditangkap. Dilaporkan pun tidak ditanggapi. Kenapa? Di sana kebebasan hak berbicara itu dilindungi, sekalipun ngomongin agama. Karena agama itu, kepercayaan itu ya boleh dong diuji. Karena iman kan, iman itu harus diuji. Kita nggak boleh beriman buta, bertuhan secara buta, hanya katanya-katanya. Harus boleh diuji dengan apapun. Dipertanyakan pun boleh kalau di sana. Ya, Anda bebas ngomong di sana. Tetapi pedebat Kristen juga ya harus menanyai tentang kepercayaan Anda. Kalau Anda bertanya tentang Tuhan orang Kristen nanti di Amerika, orang Kristen juga menanyai tentang Tuhan Anda. Nah, kalau Anda mengkritik rasul atau nabi orang Kristen di Amerika, ya tentu saja Anda siap-siap ditanyai, ya dikritik juga tentang rasul Anda. Saya yakin Anda tidak kuat gitu loh. Kalau orang Kristen sih sudah tahan uji ya, sudah siap menjawab. Karena kalau kita lihat ya, hanya apologet Kristen tuh yang selalu bikin judul dalam setiap live-nya. Tanyai apa saja tentang Alkitab kami, tanyai apa saja tentang nabi kami, tanyai apa saja tentang rasul kami. Siap ditanya dan selalu dijawab bersumberkan Alkitab. Itu saya takutnya Anda nggak kuat nanti, Babang Tasik Ngaji nggak kuat ketika Anda ditanyai tentang nabi Anda, tentang rasul Anda, atau dibacakan ayat atau hadis, ya mungkin Anda nggak kuat di sana gitu ya. Itu mantap gitu. Jangan bilang kalau gitu kita di Afghanistan gitu ya. Kapan lagi kesempatan bisa ke Amerika, ke Eropa sana. Woi, mantap itu. Ajak Don Ditan. Yahya Waloni juga ajak gitu ya. Wih, dikasih hotel mewah, pesawat gratis, dapat wisata gitu ya. Aduh, enak sekali. Saya melihat tantangan dari Tasik Ngaji kepada Edis TV berdebat ke Indonesia, ya ngomongnya saja dibilang keamanan dijamin. Setelah debat gimana? Ada nggak jaminan? Tidak ada. Saya jujur saudaraku ya, dulu saya tidak terlalu mengenal channel Tasik Ngaji, nggak terlalu kenal ya. Tidak tahu lah. Tetapi ketika saya melihat sebuah video reaksi kepada Edis TV, kepada Ibu Sofiatul, saya baru lihat channelnya sahabat. Saya perhatikan ternyata banyak sekali ya reaksi-reaksi dia yang cukup baper. Sikit-sikit dia ngomong ini harus dibawa ke meja hijau ini. Wah, ini sudah menista agama ini. Gitu ya saudara. Dia nggak sadar dari teman seimannya, dari kaum seagamanya banyak sekali yang menghina-hina Kristen kan. Nggak pernah dia baper. Ada juga video saya dengan Effendi Usman, ternyata dia reaksi sahabat ya. Jadi dalam video itu saya melihat Effendi Usman ngomong bahwa dia mengalami ancaman halal darah.
Lalu Babang Tasik Ngaji ini nggak setuju dengan pernyataan hambanya Effendi Usman gitu ya. Nah, saya di dalam mobil itu sebenarnya kami berdua itu lagi pelayaran ke Aceh. Lalu dia ngomong bahwa ini sudah mengejek dan merendahkan Islam katanya. Kalau Babang Tasik Ngaji benaran ingin menjaga kemurnian agama Islam, saya mau Anda jadi contohnya. Bagaimana caranya JDP untuk jadi contoh teladan bagi Islam? Babang Tasik Ngaji ini langsung memimpin kepulangan Effendi Usman dan murtadin Aceh ke Aceh, antarkan dengan selamat, pertemukan mereka dengan orang tuanya gitu. Apa iya istilah halal darah ini nggak ada atau ada gitu? Nah, buktikan sendiri. Cut Fitri itu yang sampai dipisahkan dengan anaknya kan, Anda antar, Anda memimpin. Apabila ada yang mengancam, Anda harus berada di depan berkata, jangan bikin malu Islam, jangan kalian ganggu orang ini, karena lakum dinukum waliyadin. Islam agama rahmatan lil alamin. Saya di sini menjadi pemimpin kepulangan murtadin Aceh karena di dalam agama Islam itu tidak ada begitu-begitu halal darah, ancam mengancam karena orang murtad, dikasih kebebasan pilihan. Babang Tasik Ngaji harusnya kan bukan hanya omdo, langsung bergerak gitu ya, dia memimpin, antarkan langsung ke rumah orang tuanya, temui gitu ya. Berani nggak? Berani nggak kan gitu. Orang di live TikTok Effendi Usman saja jelas-jelasan ada orang sekampungnya itu ngomong ancam darah ini segala macam, awas kau kalau pulang gitu. Masih saja disangkal oleh Babang Tasik Ngaji. Makanya kalau Anda katakan bahwa Effendi Usman memfitnah, ya buktikan dong, Anda pimpin langsung gitu ya. Seperti orang yang mereaksi, oh mana ada penutupan gereja, bohong, ngibul gitu ya. Suatu saat saya tunjukkan Anda mana gereja yang lagi dipersulit, yang dilarang. Silakan Anda menjadi orang terdepan menunjukkan Islam agama yang baik dengan membangun gereja itu, mengurus izinnya. Supaya apa? Supaya orang tahu, oh ternyata Islam tidak seperti itu kan gitu ya. Supaya orang berkata begitu. Kenapa? Anda contohnya, Anda memperlihatkan contoh dan kelakuan yang tidak seperti itu. Babang Tasik Ngaji langsung saja pimpin, kawal. Tapi jangan Anda sendiri, ajak juga anggota-anggota Anda gitu ya, minimal berapa puluh orang lah gitu untuk mengamankan kan, membuktikan bahwa agama Anda agama yang baik, tidak ada ngancam orang halal darah, nggak ada. Pimpinlah mereka pulang kalau berani. Saya percaya Anda juga ketar-ketir kok, cuman karena Anda ingin membela agama Anda lalu Anda sendiri menyangkal, oh mana ada itu halal darah, mana ada. Ya buktikan sendiri kalau berani, antar mereka, temui gitu ya. Dan siapapun yang melarang orang Aceh pulang ke Aceh, Anda menjadi orang yang terdepan melawan itu. Oh, itu baru keren Babang Tasik Ngaji. Itu jangan ini merendahkan Islam, ini harus dibawa ke meja hijau ini sudah menghina Islam. Anda selalu, saya lihat channel Anda ya, selalu channel yang mudah sekali baper. Sementara kalau ada yang ngejek-ngejek agama Kristen, Anda diam. Tapi kalau kami mereaksi, Anda ini harus dibawa ke meja hijau ini. Nah, satu lagi yang saya lihat channel beliau ini, ada hal yang mungkin akan saya tiru, gayanya untuk mereaksi. Babang Tasik Ngaji nih ya, kalau ngereaksi orang itu, thumbnailnya direaksi, gambar-gambar di thumbnail itu direaksi, tulisannya itu direaksi. Lalu nanti dia baper sendiri berkata, wah ini sudah merendahkan Islam, sudah merendahkan Nabi Muhammad, sudah merendahkan Rasulullah katanya. Ini thumbnailnya begini, gambarnya pun dia reaksi. Lalu nanti dia masuk ke deskripsi, dia lihat tulisan, wah ini tengok tulisannya, Indo sudah merendahkan agama kita. Lalu masuk ke judul pun direaksi. Saya baru kali ini lihat ada ya konten reaksi sampai thumbnail, judul dan deskripsi itu direaksi saja. Untung nggak tanggalnya juga direaksi gitu ya, hari penguploadannya nggak direaksi. Itu cukup berbeda ya, karena belum pernah saya lihat ada konten reaksi yang bereaksi mulai dari judul, deskripsi sampai ke thumbnail gitu. Belum pernah. Hanya Babang Tasik Ngaji ini belum pernah saya temukan loh. Channel-channel lain gitu ya. Biasanya yang direaksi itu kan isi videonya, apa yang disampaikan, ucapan perkataannya, biasanya kan ini. Kalau Babang Tasik Ngaji ini enggak, thumbnailnya juga direaksi, isi videonya, deskripsi, judul semua direaksi. Yang cukup berbeda. Saya waktu lihat channel itu saya berpikir gini,
perlu juga ini ditiru ya, kita bikin gitu ya, gimana pendapat mereka, kita reaksi thumbnailnya, kita reaksi deskripsinya, kita reaksi judulnya, terus kita goreng-goreng gitu ya, gaya Tasik Ngaji gitulah. Cukup berbeda, nah keren juga. Dan saya lihat judulnya itu, wah luar biasa juga, bombastis juga judul-judul dia itu sahabat. Ya sama dengan yang direaksi dia nggak setuju karena ada konten begitu, tapi judul dia juga bombastis, thumbnail juga bombastis, thumbnail dia itu sahabat, judulnya, deskripsi bombastis juga. Dia nggak suka thumbnail orang begitu, dia bikin juga thumbnail begitu, ya sama aja. Nah demikianlah sedikit tanggapan saya kepada Tasik Ngaji. Saya memberi semangat supaya Babang Tasik Ngaji jangan putus asa, jangan lemah syahwat, jangan lemah semangat. Ayo terima, kapan lagi? Ongkos ke Amerika mahal sekali loh. Jangan kayak Anda nantang Edis TV, ongkos nggak dibiayai, maksudnya Edis TV jalan kaki dari Amerika ke Indonesia, baru berenang lagi, ketemu daratan jalan kaki lagi, habis itu berenang lagi, baru sampai ke Indonesia. Hotelnya ya mungkin Anda biayai, tapi makannya, liburannya kasih dong, siap debat liburan gitu ya. Ongkosnya biayai semua, keamanannya dijamin. Keamanan dijamin itu bukan saat debat, tetapi sampai dia kapanpun, selama dia jadi pedebat, Islam menjamin keamanannya. Itu baru keren. Kadang-kadang kan begini ya, keamanan dijamin gitu. Tapi setelah debat ada yang melaporkan, ada yang kepanasan, laporkan dan berhasil. Aneh kan saudara yang terkasih. Tadi ngomongnya keamanan dijamin. Ya mungkin saat debat itu keamanan dijamin, meskipun ada juga ancaman-ancaman juga saat debat itu kan. Seperti Pak Pendeta MYM kemarin, halal darahmu, kata Egy Sujana. Setelah debat gimana? Beberapa hari setelah debat atau beberapa bulan, nanti video itu kalian goreng, kalian tersinggung. Setelah tersinggung, sudah menyakiti umat Islam, menyakiti hati Rasulullah, kalian menangis-menangis lalu laporkan orang. Padahal kalian ngomong awalnya keamanan dijamin. Keamanan bagaimana itu? Tapi kalau di Amerika saya percaya keamanan pasti dijamin. Iya. Kenapa dijamin? Ya karena memang keamanan di sana itu kan berbeda. Demokrasinya benar-benar demokrasi, benar-benar demokrasi. Anda mau kritik Islam, Kristen, apapun di sana tidak dijadikan sebagai pelanggaran hukum. Karena itu iman seseorang, siapapun boleh dikritik asal sopan dan santun. Apalagi kalau agama itu sangat pantas, saudaraku, dikoreksi ya. Karena ini masalah surga loh. Kalau nggak bisa dikoreksi, bagaimana kita mempercayai gitu? Masalah surga. Ya wajar kita mengkoreksi, wajar kita menteliti, wajar kita mempertanyakan. Nabinya, agamanya, Tuhannya, wajar itu saudara. Tapi kalau di negeri kita ini ya dipertanyakan, dianggap merendahkan dan menista, itu cukup aneh. Nah begitulah tanggapan saya kepada Babang Tasik Ngaji. Semoga semangat ya, semangat untuk mengikuti debat. Ajak teman Anda, Don Ditan juga boleh diajak, katanya disponsori. Kapan lagi? Ustaz Abdul Somad juga ya boleh diajak gitu ya. Asal jangan sampai di sana Anda baper gitu. Siap ditanya, siap bertanya. Jangan seperti Indonesia, maunya bertanya aja terus. Kalau ditanya, oh ini penistaan agama ini, itu kan tidak enak saudaraku ya. Kalau hanya Anda sebagai berdebat bertanya, siapa yang nggak bisa? Yang menjawab ini yang susah. Saya kadang lucu, mereka disebut apologet, tetapi apologet yang bertanya. Gimana itu? Masa apologet bertanya? Kalau bertanya anak kecil pun bisa, siapa pun bisa bertanya. Kalau hanya bertanya aja yang bisa. Yang menjawab ininya. Kan gitu ya, ibarat kita ujian, kalau hanya bertanya soal jawaban, tanya, siapa pun bisa bertanya. Jadi tidak bisa dikatakan apologet itu hebat kalau hanya jagonya bertanya terus. Nanya, ditanya, nggak mau. Seharusnya kan harus siap, ditanya, bertanya itu baru keren. Kalau hanya siap ditanya nggak bisa jadi apologet. Dua-duanya harus bisa, bertanya dan ditanya. Oke, Tuhan berkati bagi kita semua. Shalom.